Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Suara saya jelas nggak? Wali Ustaz. Di jelas Ustaz. Ustaz. Wadih, Alhamdulillah. Tayyib. Baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. طيب قبل ما ندرس في هذا اليوم بنا نقرأ سورة الفاتحة. نسأل الله تعالى أن يسهل أمورنا في تعلم اللغة العربية خصوصا في تعلم قواعدها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آمين. في أول الوهل أنا أقول لكم أهلا وسهلا بانضمامكم في هذه الحلقة العربية التي فيها تعليم قواعد اللغة العربية. أهلا وسهلا لجميع الطلاب في هذا الفصل. اسمحوا لي أن أعرف نفسي لكم جميعا. اسمي الكامل gus معروف. هذا اسمي الكامل موجود كلمة gus في بدايته وهذا مكتوب في بطاقتي الشخصية. الحمد لله. حتى يظن يظن بعض الإنسان أنني من أبناء كياي ولكن بالحقيقة لا يا إخوة. أنا يعني ابن عادي لست منهم يعني. أنا جئت من جاوا الشرقية بالضبط من مدينة ترنغالي. هذه المدينة ممكن غريبة لكم ولكن حينما سمعتم مدينة كديري فمدينتي قريبة من كديري. من كديري Tulungagung Suma Trenggalek. هذه المدينة في جوا الشرقية الجنوبية. طيب وإن شاء الله تعالى سنتعلم قواعد اللغة العربية من خلال هذه حلقة العربي حوالي 20 لقاء من خلال زوم من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة. أما الساعة لهذا الفصل إن شاء الله تعالى نبدأ في الساعة 7:45 لكل يوم اثنين حتى يوم الجمعة إن شاء الله تعالى. لو يمكن يوجد التغيير لهذا الجدول سأخبركم جميعا قبل الدراسة إن شاء الله تعالى. طيب قبل ما نواصل الدراسة هل عندكم سؤال أو مشكلة التي تتعلق بهذا الفصل؟ موجود أم Hal لا؟ anta mudarisun, Ustaz? كيف؟ Hal anta mudarisun? هل أنا مدرس في هذا الفصل؟ يعني سؤالك هل أنا مدرس في هذا الفصل؟ صحيح. أنا إن شاء الله Nah, سأصاحبكم جميعا لتعلم اللغة العربية خصوصا القواعد منها من خلال هذا الفصل إن شاء الله تعالى. نعم يا أخي إن شاء الله. نعم. kam umruka, Ustaz? Wa عمري anta hal anta mutajawiz? حوالي 20. لا لا يعني حوالي أنا الآن 30 سنة إن شاء الله. الحمد لله. وكنت متزوجا خلاص
qabla salas sanawat. Ya, akhi. Alhamdulillah. Tayyib. Bil haqiqah, ana uridu an as'alakum jami'an aina tufaddiluna baina an nata'allama qawaid al-lughati al-arabiyyah bil lughati al-arabiyyah am bil lughati as-saniyah, masalan bil lughati al-indonesiyah wa ma ila dzalik min tarjamatil lughah. Aina tufaddiluna? Kita pakai bahasa Arab untuk belajar nahwu ini atau pakai bahasa dua, bahasa kedua, misalkan bahasa Indonesia. Oke, ma ra'yukum? Mix Ustaz, maaf muskilah. Ahyanan al-lugha Arabiyah, badan al-lugha Indonesia. Tayyib, tayyib. Hunaka iqtirah min ahad al-ikhwan qala annana sanata'allam bi ikhtilatil lughah al-awwal bil lughati al-arabiyyah, masalan ana ashrah fil bidayah bil lughati al-arabiyyah wa li tashili dirasatina ana utarjim dzalika syarh ila lughati ats-tsaniyah ala wa hiya al-lughah al-indonesiyah. Bagaimana kalau seperti itu, teman-teman? Ini ada usulan, ada iktirah dari teman antum. صحيح جدا صحيح صحيح Hal antum muwafiqun? قليلا قليلا Qalilan qalilan insyaallah taala. Naam, alhamdulillah. Ya, teman-teman, perkenalkan. Tadi saya sudah perkenalan tapi bahasa Arab ya. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf. Insyaallah selama 20 pertemuan ke depan akan menemani antum semua dalam mempelajari qawaid al-lughah al-arabiyyah melalui kelas ini Halaqah Arabi bulan kedua ya. Dan untuk jadwalnya itu kita mulainya 19.45 supaya nggak terlalu malam selesainya ya. Itu udah tengah-tengah lah. Biasanya kalau dimulai setengah 8 tuh masih ada yang isyaan gitu kan. Kalau dimulai jam 8 kadang-kadang ada yang sudah kemalaman. Jadi kita ambil tengah-tengahnya 19.45. Untuk jadwalnya seperti biasa kama fil adah min yaumil itsnin hatal jumu'ah. Untuk teman-teman yang apa namanya, misalkan hari Senin sampai Jumat itu ada halangan ya, nanti bisa di sini. Untuk nomor saya, teman-teman misalkan ingin komunikasi izin atau bagaimana tanya-tanya, soalnya kan grupnya tertutup ya. Nanti teman-teman bisa eh, chat nomor yang tadi ngirim link itu ya. Yang salam tadi ngirim materi link itu nomor saya. Oh iya, teman-teman bisa panggil saya Ma'ruf. Hasanan, eh, alhamdulillah hari ini yang hadir sudah 16 peserta. Alhamdulillah, semoga bisa istiqomah. Bahkan di pertemuan-pertemuan berikutnya semoga semakin tambah yang hadir ya. Teman-teman yang sudah hadir semoga bisa istiqomah terus hadir sampai selesai. Yang belum hadir semoga terketuk hatinya untuk hadir dan bisa ikutan istiqomah sama antum. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, Ana mau tanya sama antum nih. Pertanyaan saya begini. Kita kan mau belajar yang namanya nahwu ya. Apa yang kalian ketahui tentang nahwu? Kita kan mau belajar tentang ilmu nahwu. Apa yang kalian ketahui tentang nahwu? Silahkan disampaikan Mas, aja. Nah, ilmu nahwu itu suatu disiplin ilmu hmm, yang mempelajari tata cara membaca bahasa Arab dengan baik, dengan benar dan tepat. membaca bahasa Arab dengan baik dan tepat. Jadi membahas kaidahnya gitu ya, supaya membacanya benar. Oke, syukran akhi. Ya, baik. Oke, ada yang lain? Ilmu nahwu?
Jadi pembahasan kita di kelas ini tuh ada dua teman-teman ya. Yang pertama nahwu, yang kedua sorof. Kita bahas dulu nahwu. Nahwu itu apa sih? Membahas tentang apa? Ilmu yang mempelajari tentang fawaid atau tata bahasa Arab. Akadah? Fawaid atau tata bahasa Arab. Nah, oke itu aja, Aki. Nah, Ustaz. Oke, baik. Eh, apa yang disampaikan oleh Aki tadi? Tadi apa ya? Aki Tatang sama Aki siapa tadi? Kang Tatang sama Aki Abdul Razak ya. Terus, Oke. nah Ustaz. Ya, ahlan wa sahlan, Aki. Eh, apa yang beliau-beliau sampaikan itu ada benarnya ya, tapi kurang spesifik. Ilmu yang membahas apa namanya tata bahasa Arab, oke. Itu ada benarnya, tapi kurang spesifik. Tata bahasa Arab yang bagian mana gitu. Nahwu itu. Nahwu itu, teman-teman, ilmu tata bahasa Arab betul yang membahas tentang apa? Akhir kalimah. Akhir kalimah dan kedudukan kalimah. Akhir kalimah, kedudukan kalimah. Dan sebenarnya dua ini intinya. Misalkan ya, misalkan. Kenapa misalkan kita baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa dibaca alhamdu? Kenapa tidak alhamda atau alhamdi masalan? Kenapa alhamdu? Nah, ini urusannya ilmu nahwu, wilayahnya ilmu nahwu. Jadi ilmu yang berkaitan tentang tata bahasa Arab, spesifiknya adalah membahas akhir kalimat dan kedudukan kalimat itu dalam sebuah kalimat atau sebuah jumlah. Masalan, alhamdulillah itu alhamdu. Kenapa dibaca alhamdu? Karena dia rofa berkedudukan sebagai mubtada. Nah, tanda rofaknya domah karena isim mufrad. Intinya di situ aja. Nah, itu teman-teman. Nanti ada cabang-cabang pembahasannya. Emang itu yang kadang-kadang membuat kita itu seolah-olah nahwu itu sulit. Sebenarnya tidak. Yang lebih menyeramkan menurut saya bagi pemula itu adalah sorof. Kenapa lebih menyeramkan? Karena sorof tuh banyak sekali hafalannya. Kenapa tadi dibaca alhamdu? Masalah tidak alhamdu atau alhamadu atau alhimdu. Kenapa alhamdu? Nah, ini urusannya ilmu apa? Sorof. Ilmu sorof itu juga tentang tata bahasa Arab. Sama. Cuman bedanya kalau ilmu sorof itu membahas bentuk kata. Kapan kita mengatakan telah memuji, sedang memuji, pujian yang memuji. Nah, alhamdu ini kan pujian ya. Nah, bahasa Arabnya pujian itu dari bentuk masdar. Masdar dari kata memuji. Hamida yahmadu hamdan. Makanya di situ dibaca alhamdu. Alhamdu. Hamida yahmadu hamdun. Nah, karena ada alnya menjadi alhamdu. Kalau akhirannya tadi, kenapa alhamdu tidak alhamda atau alhamdi? Itu wilayahnya nahwu. Jadi kalau sorof itu membahas tentang bentuk kata atau kalimat. Makanya di dalam sorof nanti ada yang namanya apa? Tasrif. Tasrif itu perubahan kata. Perubahan kata, perubahan bentuk kata yang bergantung pada makna yang kita kehendaki. Misalnya kita bilang tadi telah memuji itu hamidah. Sedang memuji itu yahmadu. Pujian itu alhamdu. Yang memuji hamidun. Yang dipuji mahmud dan lain sebagainya. Itu pembahasan ilmu apa? Sorof. Jadi merubah-rubah kata sesuai dengan bentuk atau makna yang kita kehendaki. Di kelas ini teman-teman, kita akan belajar dua-duanya. Dan hanya 20 pertemuan. Mantap nggak tuh? Mantap ya? Masya Allah. Kok bisa mantap ini gimana maksudnya? Karena antum sudah melebihi S1. Kalau S1,
Nahwu itu dipelajari selama 3 mata kuliah. Nahwu 1, Nahwu 2, Nahwu 3. Sorof juga sama, sorof 1, sorof 2, sorof 3. Ini cuma 20 pertemuan, Masya Allah. Nahwu dan sorof langsung dua-duanya kan. Luar biasa. Jadi antum ini udah melebihi S1. Tayyib. Oke, itu tadi tentang nahwu dan sorof. Nah, berikutnya teman-teman, pada pertemuan kali ini, target materi kita nggak muluk-muluk ya. Target materinya adalah kita akan pelajari macam kalimah dan ciri-cirinya. Macam kalimah dan ciri-cirinya. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya, kita masuk pada materi. Ini pembahasan ilmu nahwu, cuman nanti juga berguna ketika kita mempelajari ilmu sorof. Ada relasi di sana. Nau'ul kalimah wa alamatuha. Macam-macam kalimat dan ciri-cirinya. Oke, saya mau tanya dulu ini sama antum. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimah itu apa? Kata, Ustaz. Kata. Oke. Betul ya, teman-teman ya? Setuju ya? Insya Allah. Oke. Jadi kalimah itu kalau dalam bahasa kita, kata. Sahih. Kalau di bahasa kita kan ada istilahnya kalimat ya. Ya kan? Kalimat. Kalau dalam ilmu nahwu atau bahasa Arab, kalimat ini istilahnya bukan kalimat, tetapi punya istilah tersendiri. Ada yang tahu nama istilahnya? Jumlah Ustaz. Bukan. Oke. Kalau kalimat itu jumlah. Jumlah mufidah itu ya lebih lengkapnya. Jumlah mufidah. Kalimat yang sempurna. Kalau kata itu kalimat, kalau kalimat itu jumlah mufidah. Atau kadang disebut dengan kalam. Maksudnya sama. Contoh kalimat, contoh kata dalam bahasa Arab, masalah banyak sekali ya. Kita nggak usah jauh-jauh mikir kemana-mana. Kita lihat anggota tubuh kita aja. Ini penuh dengan kalimat. Ya kan? Mulai dari atas. Ini apa bahasa Arabnya ini? Yang hitam nih. Fa'run. Oke. Sarun ya. Artinya apa? Rambut Ustaz. Oke. Jadi kalau dalam bahasa Arab, sya'run ini disebut dengan kalimah. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Seperti itu. Misalkan ini namanya apa ini? Janggut. Nggak tahu ya. Jenggotnya deh, jenggotnya. Bahasa Arabnya apa? Jenggot. Mal Arabiyah jenggot. Tuh, nggak tahu. Ini halakoh level satunya perlu dipertanyakan. Udah lulus semua kan? Lihyatun Ustaz. Mufradatnya Oke. kurang banyak, Ustaz. Oh, produknya kurang banyak. Siap. Nah, sambil jalan ya mufradat ya. Oke, ini jenggot bahasa Arabnya lihyah. Lihyah. Lihyatun itu jenggot. Dalam bahasa Arab, lihyah ini disebut dengan kalimah. Fil lughatil Indonesia naqul kata. Ya. Jenggot itu kata, kalau lihyah itu kalimah. Oke. Kemudian kalau ini apa ini? Ini teman-teman. Ini. Iya, Dun. Oke. Yadun. Artinya apa? Tangan. Tangan. Jadi yadun itu kalimah kalau dalam bahasa Arab, kata kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi teman-teman jangan sampai antum batasi imajinasi antum bahwa kata itu hanya benda-benda. Ya, enggak. Misalkan mata kita ini fungsinya untuk apa? Melihat. Melihat. Lihat. Melihat itu juga termasuk kata. Dalam bahasa Arab juga termasuk kalimah. Kalimah. Kuping untuk apa? Mendengar. Mendengar.
Mendengar itu juga termasuk kata atau kalimat. Apa bahasa Arabnya melihat? Basyirah. Basar. Kalau Nasor. Yara. Nasoro. Nasoro. Nasoro, Yara. Kok nasor. Darabah. Nazoro. Nazoro. Nadar. Nazoro. Nah, Nazoro yanzuru. Nadar yang undur lihat andur mandur mandur mandur. Nah, itu yang itu ya. Oke. Nazoro yanzuru itu artinya melihat. Nah, itu juga kalimah. Nazoro itu mendengar. Mal Arabiyah mendengar. Samia. Oke. Sami'a yasma'u. Artinya mendengar. Sami'a yasma'u ini kalau dalam bahasa Indonesia kata, kalau dalam bahasa Arab kalimat. Kalimat. Kalau ini apa? Mulut. Mulut digunakan untuk apa? Berbicara. Oke, boleh Makan. berbicara, makan juga boleh. Mal Arabiyah berbicara sama makan? Makan. Makan akala. Oke, makan akala, akala yakulu. Itu juga kalimat. Kalimat. Kalau berkata Takalama. bisa. Takkan lama atau kola atau natoko. Kurang lebih mananya sama ya, berbicara atau mengucapkan. Nah, itu juga kalimat kalau dalam bahasa Arab. Apakah terbatas di situ nanti kata dalam bahasa Arab? Ada satu lagi. Tadi kan yang pertama benda ya kan. Terus yang kedua kata kerja. Aktivitas-aktivitas seperti melihat, mendengar, berbicara. Nah, yang ketiga ini namanya nanti kata bantu. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu kata bantu. Di kata selain kata benda dan kata kerja. Kalau dalam bahasa Arab namanya nanti kalimah huruf. Kalimah huruf. Huruf itu maksudnya bukan huruf hijaiyah teman-teman ya. Antum jangan sampai berpikir, oh kalimah huruf hijaiyah ya. Bukan. Beda. Bedanya gimana? Kalau huruf hijaiyah itu tidak ada artinya. Al-huruful hijaiyah laisa laha maknan. Walakin kalimatul huruf laha maknan. Kalau kalimat huruf itu dia punya arti. Contohnya, misalkan kita punya kalimat fi sama fa. Kalau fa, huruf hijaiyah fa ya. Fa, kof, kaf itu yang fa. Itu nggak ada artinya. Kalau huruf hijaiyah. Tapi kalau fa ini kalimat huruf, nanti ada artinya. Fa ini artinya lalu atau maka. Atau misalkan fi, fa ditambah ya, fi. Itu ada artinya di dalam. Contoh lain misalkan ba, huruf ba, alif, ba, ta, sa, jim itu ya. Ba itu kalau huruf hijaiyah, dia nggak ada artinya. Tapi kalau kalimat huruf, ba ini ada artinya, yaitu dengan atau demi. Nah, di situ. Nah, maksud daripada kalimat huruf yang ada di dalam pembagian kalimat ini. Tayyib. Sekarang teman-teman kita masuk pada pembahasan kalimat yang ada di materi ini ya. Kita jelasin dulu. Qalilan fa qalilan. Al-kalimatu tanqasimu ila salasatin. Awalan isim, sanian fi'il, salisan harf. Jadi kalimat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Likulli salasatin min hadhil kalimat alamatun mutamayyizah. Bagi masing-masing kalimat itu ada alamah mutamayyizah. Ada tanda-tanda khususnya gitu. Yang pertama, tanda itu bisa kita lihat dari segi artinya. Yang kedua, bisa kita lihat dari segi lafadznya. Oke, yang pertama kita bahas kalimat isim dulu ya. Di sini tidak ada definisi dari isim itu sendiri. Pasti kalian sudah tahu ya. Isim itu artinya adalah kata apa? Nyaman. Oke, bisa. Mas muka itu ya. Isim itu kadang-kadang bermakna nama, betul. Tapi maksudnya di sini adalah kata apa? Kata benda. Oke, maksudnya adalah benda. Oke.
Isim ini kalau dari segi artinya teman-teman, min haitsul ma'na al ismu yadullu alal asma atau alal alam, menunjukkan nama. Yang kedua menunjukkan kata ganti, yang ketiga menunjukkan kata tunjuk, yang keempat menunjukkan angka. Oke, yang pertama yang menunjukkan nama, misalkan menunjukkan benda atau alat seperti maktabun, meja. Ini kan nama benda. Kemudian nama orang, Aliyun, Ali. Kemudian yang ketiga, nama hewan, Qitun, kucing. Yang keempat, nama tumbuhan. Contohnya syajaratun, artinya pohon. Dan yang terakhir, nama tempat, contohnya Makkah, yang artinya kota Makkah. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita tahu maknanya, itu akan cukup membantu kita mengetahui, oh ini kalimat isim, ini kalimat fiil, ini kalimat huruf. Terus yang kedua, yang termasuk kata benda adalah kata ganti. Kata ganti itu seperti saya, kamu, dia, itu namanya kata ganti. Kalau dalam bahasa Arab, nanti istilahnya domir. Nanti akan ketemu nah yang namanya domir. Masih mungkin berapa pertemuan lagi ya? 2 minggu lagi paling. Domir. Contohnya di sini huwa, artinya dia. Juga kalimat isim. Kemudian yang ketiga, kata tunjuk digunakan untuk menunjuk. Kalau dalam bahasa kita ya ini, itu, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab, kata tunjuk ini disebut dengan isim isyarah. Isim apa? Isyarah. Contohnya di sini hadhihi, maknanya ini. Hada, hadhihi, dalika, tilka, itu termasuk kalimat isim. Kemudian yang keempat adalah angka. Wahid, isnan, salasah, dan seterusnya. Dalam bahasa Arab, angka ini disebut dengan adadun. Adad. Baik. Itu dari segi artinya. Kemudian yang kedua, sekarang dari segi ciri lafadznya. Kalau kita nggak tahu artinya gimana? Nah, kita nanti akan terbantu dari segi cirinya. Ciri isim yang pertama adalah dia ada tanwinnya di akhir. Berakhiran tanwin. Tanwin itu suara nun mati. Masalan, qalamun. Qalamun. Di situ ada suara nun mati. Suaranya aja. Nun matinya nggak tertulis. Qalamun. Ini kalimat isim. Kenapa? Tandanya apa? Karena berakhiran tanwin. Qalamun kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya atau cirinya? Berakhiran tanwin. Jadi meskipun kita nggak ngerti artinya kolamun itu apa, kita tahu kalau dia itu kalimat isim dari tandanya tadi, yaitu bertanwin. Masalahnya adalah, ya kalau berharokat, kalau enggak, gimana caranya? Teman-teman harus menghatamkan ilmu nahwu sorof. Terus nanti praktik. Nah, di situ akan menemukan banyak kaidah. Kapan dia ditanwin, kapan enggak. Ketika nanti udah mulai praktik. Summa asani, yang kedua dari alamat isim, tanda isim adalah berawalan al atau alif lam. Contohnya di sini asyajarah. Asyajarah. Asyajarah kalimat apa? Kalimat isim. Apa cirinya? Berawalan al. Mungkin kalau teman-teman baru pemula ya, baru permulaan belajarnya, mungkin jadi mikir kayak gini. Loh, asyajarah itu alnya mana? Kan nggak ada bunyi al di situ. Ya kan? Kalau teman-teman pernah belajar tajwid, pasti tahu. Ada al yang dibaca jelas, ada al yang dibaca idgham, ya kan? Misalkan yang jelas al-qamaru. Al-qamaru, alnya jelas. Asyamsu. Nah, ini baru alnya lebur ke huruf setelahnya. Ini berarti alnya diidgham, sama dengan kata asyajaratu ini tadi. Seperti itu. Itu tanda yang kedua. Jadi al itu kadang-kadang jelas, kadang-kadang lebur. Kalau alnya lebur, huruf setelah al itu ditasdid. Asyajaratu. Kemudian ciri yang ketiga dari kalimat isim adalah jar. Jar, apa itu jar? Kita langsung ke contoh dulu. Contohnya bismillahi. Bismillahi. Maksud jar di sini adalah
eh bisa dijerkan dalam arti biasanya di kasroh akhirnya. Contohnya seperti lafadz Allah di sini. Allahi itu kalimat isim. Dari mana kita tahu? Apa cirinya? Cirinya adalah jar, bisa dijarkan. Dari mana kita tahu kalau dia itu jar? Yaitu dari akhirannya. Akhirannya kasroh. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Nah, itu juga kalimat isim ar-Rahman ar-Rahim. Hanya saja tandanya kan bercampur di situ ya. Ada jar, terus ada al juga. Ada dua tanda yang bareng. Itu ciri yang ketiga. Kemudian ciri yang keempat itu ada dimasuki huruf jar. Dimasuki huruf jar. Nah, dimasuki huruf jar di sini maksudnya apa? Dimasuki oleh huruf-huruf yang membuat akhiran kalimah isim itu dijarkan, ditandai dengan kasroh. Contohnya di situ ilal baiti. Teman-teman itu aslinya al baitu, ya. Itu aslinya al baitu. Kemudian dia kemasukan apa di depannya? Kemasukan ila. Alamat jar. Ya, betul sekali. Jadi ilal baiti. Aslinya al baitu kemasukan ila, huruf jar ya. Istilahnya huruf jar, maka menjadi ilal baiti. Pertanyaannya kemudian adalah apa aja huruf-huruf jar itu? Apa aja teman-teman? Ada yang Min tahu? ila an ana fi min Fi ala. Ya, Ba ila min fi an ala kaf munzu oke. Kaf lam. Ya, oke. Oke, kita sebutin beberapa aja ya. Min. Yang sering-sering aja. ila Ila, terus an, Allah. ala, lalu fi fi. Nah, terus rubba aruba kayaknya jarang deh ya. Tadi Kaf jurumnya lam. disebutin. Bi, wow terus kaf. Oke, lam udah ini aja ya. Udah ini aja ya. Min, ila, an, ala, ya, dan seterusnya. Nah, di situ ada huruf apa namanya? Yang pertama min. Min artinya apa? dari Dari ila Di Ke Di ke atas. kepada ngan, tentang dari bisa dari tentang nam, ngala, di atas ya nam, fi, dalam di ya, ba, bi, dengan 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 kaf, seperti seperti. Masih banyak. Ada 20 ya kalau di Alfiah ya. Ini baru berapa ini? 7. Nah, intinya yang ingin saya sampaikan bahwa kalau ada huruf jar, berarti setelahnya dia pasti isim. Ya, contohnya tadi di Bismillah itu juga isminya kalimah isim. Cirinya apa? Kemasukan huruf jar ba. Ilal baiti, al baiti kalimah apa? Isim. Apa tandanya? Masukkan al, kemasukan huruf jar ila. Seperti itu. Baik. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan atau enggak tentang kalimah isim? Kalau dia menggunakan huruf jar berarti akhirannya selalu ini ya Ustadz. Kasrah akhirannya. 6. Oke, itu aja. Oke, jadi begini. Pada umumnya tanda jar itu memang kasroh di akhir kalimat isim pada umumnya. Cuma nanti di beberapa isim yang lain tanda jar itu bukan kasroh. Tanda jar kan ada 3 ya. Kasroh, fathah, sama ya. Kasroh, fathah, sama ya. Tapi yang paling umum itu kasroh. Yang paling sering kita temui. Kadang fathah. Nanti misalkan seperti ila Makkata. Nah, ke Mekah.
Ini bukan ila makati atau makatin, tapi ila makata. Lo kok bisa? Itu karena dia isim ghairu munsharif namanya. Nanti ada pembahasannya sendiri. Terus ada juga yang akhirannya ya, seperti ilal muslimina. Ilal muslimina. Nah, ini tanda jernya bukan kasroh tetapi ya. Ya yang jatuh sebelum nun. Nah, ini loh, ilal muslimina. Kenapa tanda jernya ya tidak kasroh? Karena ini jamak mudzakkar salim. Nanti juga ada sendiri pembahasan. Baik. Itu ukti ya. Oke, teman-teman, sekarang ada lagi nggak yang ditanyakan? Saya kita. Ana uridu an umarisa hadhil qaidah jama'atan. Mada sanaf'al alladhi sanaf'alu jama'atan huwa al-bahthu anil asma. Oke. Nahnul an fi safhah berapa ini ya? Ayat lah ya. Ini di ayat 4. Nah, ini nih. Udah, kita di ayat 2 surat Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tebak-tebakan aja. Nanti antum jawab ini kalimat isim, fi'il atau huruf. Atau enggak gini aja teman-teman ya. Dari ayat yang kedua ini, coba antum perhatikan dulu. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Yang isim mana saja gitu. Coba antum perhatikan dulu. Nggak usah terburu-buru, dilihat dulu kalimat isimnya mana saja. Kalau udah ketemu, terus antum perhatikan juga ada nggak tanda isimnya di situ. Alkitabu. Oke, udah siap ya, udah siap ya. Udah siap ya. Wah, ini. Sudah. Dalika, Ustaz. Oke, yang pertama Zalika. Terus yang kedua, nah tandanya nanti dulu. Yang kedua, Al-kitabu Al-Kitabu. Al-Kitabu. Yang ketiga, lil muttaqin. Hudan Hudan. Hudan ya. Terus lil muttaqin. Muttaqin. Al-Muttaqin atau Lil Muttaqin? Lil Al-Muttaqin. muttaqin. Al-Muttaqin ya. Al-muttaqin. Oke, itu kan dua kalimat itu Lil Muttaqin, linya sendiri, Al-Muttaqinnya sendiri. Masih ada sebenarnya, ada dua kalimat isim lagi. Apa? Fihi. 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 Salah kalau Hi. fihi salah. Fihi. Hi-nya dong, Ustaz. Hi-nya saja, betul. Nah, Ustaz. Oke, terus Roiba. Ya, sahih. Sekarang kita cari tandanya. Ada nggak tandanya? Ya, tanda ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Mungkin nanti dari segi maknanya kalau antum tahu bisa. Maknanya ini menunjukkan kata benda gitu nggak apa-apa. Oke, dalika yang pertama. Kenapa ini kalimat isim, apa tandanya? Dari mana kalian Atau tahu? tunjuk. Kata tunjuk. Oke, namanya isim apa tadi? Isim isyarah. Isim isyarah. Sahih. Alkitabu kalimat Kata benda. isim. Tandanya Alnya. Alif lam. alif lam, betul. Itu alif lamnya jelas ya. Al itu. Al. Al namanya al qamariyah. Kemudian la roibah. Roibah juga kalimat isim. Dari mana kalian tahu kalau roibah itu isim? Nggak ada tandanya ya. Kalau secara lafadz ya kan. Dari segi makna, mananya apa roibah? Keraguan. 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 Ada imbuhan an di situ belakangnya. Itu menunjukkan kalau dia kata benda dalam bahasa Indonesia. Melihat penglihatan. Ya kan? Oh, Kalau melihat kata kerja, kalau penglihatan, nah itu kata benda. Nah, seperti itu. Jadi dari segi makna. Sebenarnya teman-teman, ini dari segi lafadz juga bisa kita ketahui kalau dia itu isim. Dari mana? Dari bentuk kalimahnya. Ini bentuknya masdar. Masdar itu kan kalimah, isim. Kalian udah tahu masdar apa belum? Belum ya?
Masdar itu bahasa simpelnya adalah kata kerja yang dibendakan. Ini kan kata dari kata roba ya ribu roiban gitu. Sama kayak tadi alhamdu, dia juga masdar dari kata hamida yahmadu hamdan. Kalau ini roba ya ribu roiban, artinya keraguan. Kalau roba ya ribu itu kan artinya ragu kata kerjanya. Kalau roiban aslinya ya, roiban itu keraguan masdarnya. Oke. Berikutnya adalah hak. Hak ini kalimat isim betul. Ada tandanya nggak di situ? Damir, Ustaz. Oke, domir betul. Selain itu ada nggak Di alamat jar fi. kemasukan huruf Jar. jar? Betul sekali. Huruf jar fi. Hudan kalimah Isim, kata tunjuk. isim jelas ya. Kata tunjuk yakin. Udah petunjuk. Petunjuk. Kata benda. Kata benda. Iya betul kata benda. Tandanya apa tandanya? Tanwin. Tanwin. Sahih. Tanwin. Tanwin. Al-muttaqina kalimah isim. Tandanya Ya. Alif lam. Al. ya. jar lam. Oke, tandanya ada dua ya. Ya. Yang pertama kemasukan Jar. huruf Ini kan huruf jar. jar. Ya, huruf ya, jangan jar. Oh Huruf iya, jar huruf jar. gitu. Kalau jar nanti beda konotasinya. Huruf jar. Terus yang kedua kemasukan Lam. alif Alif lam. lam. Loh, alifnya mana? Alifnya Ila. dibuang. Aslinya itu al-muttaqina, ada ininya ya. Alif atau hamzah wasalnya. Kemasukan huruf jar li dia dibuang. Nah, kenapa kok dibuang? Nah, ini teman-teman harus belajar lebih lanjut tentang namanya imla. Kapan ada pembuangan huruf? Ketika menulis sebuah kalimat, itu namanya apa? Imla, qawaidul imla nanti pembahasannya. Di sini nggak dibahas. Bukan pembahasan nahwu sorof itu. Tapi ada kaitannya. Oke, alhamdulillah itu tadi latihan kalimat isim. Ada yang ditanyakan atau tidak? Aman ya? Jadi mulai sekarang kalau antum lagi sholat itu ya, sambil ini, janganlah kalau sambil sholat ya. Sambil apa ya? Misalkan sambil niat lah, niat wudhu, apa niat apa gitu, sambil diangen-angen, oh ini kalimat isim. Terus sambil baca-baca tulisan Arab, baca Al-Quran itu sambil diangen-angen, oh ini kalimat isim. Tandanya ini. Seperti itu. Itu cara kita untuk membuat ilmunya manfaat. Jadi nggak hanya berhenti pada teori dan apa sih namanya pertemuan dengan teman-teman di kelas. Kalau udah nggak ketemu, udah hilang. Jangan seperti itu. Mari kita maksimalkan bersama teori-teori yang udah kita pelajari. Dengan apa? Ya praktik. Harus banyak praktik ilmu nahwu dan shorof itu. Nah, itu tadi tanda kalimat isim. Sekarang kita masuk tanda kalimat fi'il. Siap ya? Oke, gini. Kata kerja seperti melihat, mendengar itu dalam bahasa Arab namanya fi'il, fi'lun. Kalau isim kan ismun ya, kalau fi'il fi'lun. Kata kerja dalam bahasa Arab itu sebenarnya ada tiga ya. Nanti ada fi'il madhi, yang ini yang umum teman-teman ya, yang umum aja. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il apa? Fi'il Mudhari. mudhari. Mudhari, yang ketiga fi'il Fi'il amar. thayyib. Fi'il madhi kata kerja lampau, fi'il mudhari kata kerja Mudhari sedang. sekarang ya, sedang atau akan datang. Fi'il amr tuh Fi'il kata amar. kerja Perintah. perintah, waktunya akan datang. Jadi kalau dari segi waktu, madi itu lampau, mudhari sekarang, amr akan datang. Cuman untuk mudhari bisa sekarang, bisa yang akan datang. Kalau madi sama amr itu pasti. Madi lampau, amr Akan masa datang. depan. Dan menunjukkan perintah untuk amr.
Nah, kalau antum tanya ke saya, misalkan antum tanya kayak gini, ya Ustadz, mal Arabiyah melihat. Apa bahasa Arab melihat? Pasti guru yang antum tanya itu nanti akan jawab langsung bentuk madi dan mudoreknya. Itu. Apa bahasa Arabnya melihat? Nadhoro yang duru. Gak hanya Yang nadhoro. suruh. Nadhoro yang duru. Apa bahasa Arabnya duduk? Jalasa Jelas saya yajlisu. itu. Seperti itu. Jalasa yajlisu. Itu kenapa kok seperti itu madi sama mudoreknya langsung? Karena itu harus dihafal, teman-teman. Gak ada rumusnya soalnya. Harus hafalan. Oh, kalau madinya ini, mudoreknya ini, itu harus hafalan. Gak ada rumusnya. Nanti antum akan diajari sih sebenarnya cara mengetahui beberapa polanya. Mengetahui beberapa polanya yang bisa teman-teman gunakan untuk menyamakan satu fiil dengan fiil yang lainnya. Itu sifatnya hanya membantu. Baik. Fiil itu kalau dari segi arti apa sih? Kalau dari segi arti yang pertama menunjukkan kata kerja. Ya, pekerjaan, aktivitas, kegiatan gitu kan. Yang pertama menunjukkan kata kerja, yang kedua menunjukkan aktivitas. Contohnya darosa, belajar, maksudnya telah belajar gitu ya. Telah belajar. Berarti fiil mati. Yang kedua yanamu, tidur, sedang tidur. Berarti ini fiil mudhari. Mudhari. Darosa yadrusu, nama yanamu. Seperti itu. Kenapa enggak fiil amrnya sekalian? Kalau fiil amr itu nanti bisa kita jelaskan kaidahnya. Karena fiil amr itu terbuat dari mudhari. Fiil amr terbuat dari fiil mudhari. Dengan menghafal, memahami fiil mudhari, 50% kita sudah mengetahui amrnya. Itu. Darosa yadrusu udrus. Yadrusu udrus. Nah, kan mirip toh? Yadrusu udrus. Nasoro yansuru unsur. Yansuru unsur mirip. Jalasa yajlisu ijlis. Mirip. Oke. Itu dari segi artinya. Menunjukkan kata kerja. Atau aktivitas. Sebenarnya lebih tepatnya teman-teman ya. Aktivitas atau kata kerja yang dibarengi oleh waktu. Yang bersamaan dengan waktu. Entah waktunya madhi, lampau, sekarang, hal, atau masa depan. Mustaqbal. Madhi, hal, mustaqbal. Jadi harus ada muatan dua hal itu. Makna pekerjaan atau aktivitas dan makna zaman ini harus berbarengan. Kalau nggak bareng berarti bukan fi'il ini nanti. Misalkan darosa, telah belajar ya kan, ada telahnya di situ. Itu menunjukkan waktunya, terus belajar yang menunjukkan pekerjaannya. Kemudian kalau dari segi lafadz, fi'il itu secara umum teman-teman di sini ya, tandanya fi'il itu ada 4 di sini. Ini sebagaimana di Jurumiyah juga. Yang pertama kemasukan qad yang maknanya sungguh atau kadang-kadang. Qad ini kalau masuk fi'il madhi maknanya sungguh. Contohnya itu qad tabayyana. Qad tabayyana maknanya sungguh telah jelas. Jadi kalimat tabayyana itu kalimat fi'il. Cirinya apa? Kemasukan qad. Kalau masuk fi'il mudhari maknanya berubah menjadi terkadang, kadang-kadang. Misalkan tabayyana mudhari'nya yatabayyanu. Qad yatabayyanu. Yatabayyanu itu fi'il mudhari. Maknanya menjadi terkadang sekarang karena kemasukan qad. Terkadang jelas. Seperti itu. Berarti teman-teman kalau qad jalasa maknanya apa? Sungguh. Sungguh telah duduk. Sungguh telah duduk. Qad yajlisu. Sungguh dia telah Terkadang duduk. sedang duduk. Dia sedang duduk. Kadang-kadang dia Duduk. seperti itu. Oke. Berikutnya ciri yang kedua, kemasukan saufa atau sin. Saufa atau sin ini khusus masuk fi'il mudhari. Khusus ciri mudhari. Contohnya sayaqulu. Sayaqulu aslinya yaqulu saja. Yaqulu dia berkata.
kemudian dimasuki oleh sin, maknanya menjadi dia akan berkata. Sayaqulu, dia akan berkata. Saufa maknanya juga akan. Saufa ta'lamu, kamu akan tahu. Saufa yaqulu, dia akan berkata. Saufa maknanya juga akan, sama-sama akan. Bedanya kalau sin atau sa itu jangka pendek, akan terjadi segera. Kalau saufa jangka panjang, terjadinya masih lama. Itu Afwan aja. Ustaz, kalau sa'adhabu, Iya, bisa. oh ya nama Ustaz. Fi'il mudhari. Sa'adhabu ilal masjid liqamati sholatil fajr, masalah. Itu bisa. Saya akan pergi masjid untuk mendirikan sholat fajar. Jadi sin sama saufa hanya bisa dimasukkan ke mudhari. Kalau fi'il mudhari kemasukan sin dan saufa, zamannya menjadi mustaqbal. Akan datang jadinya. Oke. Kalau saya bilang gini teman-teman. Sa'angduru. Maknanya apa? Sa'anduru. Saya akan Melihat. Saya akan melihat. melihat. Saufa asma'u. Saya akan Saya mendengar. akan mendengar. Saya akan mendengar. Baik. Jadi anturu asma'u itu adalah kalimah fi'il, khususnya dia fi'il mudhari ya. Cirinya apa? Kemasukan sin dan saufa. Kemudian ciri yang ketiga adalah bertemu tak taknis sakinah. Maksudnya bertemu tak taknis sakinah itu adalah bersambung dengan tak taknis as-sakinah. Di sini teman-teman harus bisa membedakan istilah kemasukan dan bertemu. Kalau kemasukan itu artinya tandanya di awal. Kalau bertemu itu tandanya di akhir. Ya. Prefix. Roja'at. Roja'at ini kalimat fi'il. Cirinya apa? Bertemu tak taknis sakinah. Jadi bersambung gitu. Apa itu tak taknis sakinah? Ya mudahnya itu tak sukun gitu aja lah ya. Tak taknis yaitu tak yang menunjukkan makna perempuan. Sakinah yang mati atau sukun. Taknya itu bukan perempuannya. Taknya maksudnya. Roja'at. Ini aslinya kan roja'ah. Dia laki-laki telah kembali. Ketika roja'at, maka maknanya berubah menjadi dia perempuan telah kembali. Seperti itu. Contoh lain misalkan zahabat, dia perempuan telah pergi. Nadharat, dia perempuan telah melihat. Kalau dari contoh-contoh yang saya sampaikan tadi, berarti tak taknis sakinah ini hanya khusus pada fiil apa? Bertemu fiil apa? Madi. Madi, mudhari atau amr? Madi. Roja'at, zahabat, nadharat. Fiil apa? Madi. Fiil Madi. madi. Saya nggak usah jelasin detail-detail madi mudhari amr lagi ya. Itu harusnya udah selesai dulu di halaqah yang pertama. Nanti ada sih pembahasan madi mudhari amr, tapi hukum mu'rab mabninya. Oh ini mu'rab, i'rabnya gini, ini mabninya gini. Nanti ada sendiri materinya. Kemudian yang keempat, ciri dari kalimah fi'il adalah bertemu nun jamak niswah. Bertemu nun jamak niswah. Kalau bertemu berarti di akhir tandanya. Yaktubna. Yaktubna. Mereka perempuan sedang menulis. Mereka perempuan sedang menulis. Nun jamak niswah. Nun yang menunjukkan banyak niswah. Banyak perempuan. Yaktubna. Katabna. Uktubna. Katabna. Yaktubna. Uktubna. Katabna telah menulis siapa mereka perempuan. Yaktubna sedang menulis siapa mereka perempuan. Uktubna, tulislah kalian perempuan. Nah, dari tiga contoh yang saya sampaikan ini, nun jamak niswah ini adalah satu-satunya tanda di sini yang bisa sambung dengan madi, mudhari dan amr. Kalau yang lainnya itu kan pilih-pilih ya. Jadi nun jamak niswah ini yang paling ini berkawan. Punya banyak kawan. Madi oke, mudhari oke, amr apalagi gitu ya.
Taib. Itu ciri-ciri fi'il. Apakah masih ada ciri lain? Sebenarnya masih ada teman-teman ya. Dalam arti ciri lain ini ciri yang khusus pada fi'il mudhari, ciri yang khusus pada fi'il madhi gitu. Nanti ada sendiri pembahasannya insyaallah taala. Tamam, hal indakum soal? Maafi? Taib. Yang ketiga, sekarang kalimah huruf. Kalimah huruf ini adalah kalau di sini ya, dari segi arti kata tugas atau kata bantu. Kata tugas atau kata apa? Bantu. Contohnya min. Min ini artinya dari, termasuk kalangan huruf jar. Huruf ini nanti pembagiannya cukup banyak. Di pertemuan selanjutnya insya Allah akan kita bahas pembagian kalimah-kalimah huruf. Ada huruf jar, huruf nasab, huruf jazm, huruf istifham, huruf istithna, huruf nida, wa ghairu dzalik. Yang kita bahas hari ini adalah apa itu kalimah huruf. Itu dulu, pembagiannya nanti. Terus ciri-cirinya apa kalimah huruf itu? Kalau di sini cirinya dicoret. Maksudnya apa ini ciri kok dicoret? Maksudnya adalah kalimah huruf itu tidak tidak bisa menerima ciri isim maupun ciri fiil. Kalimah huruf tidak bisa menerima tanda atau ciri isim atau ciri fiil. Misalkan ya, misalkan kalimah min ini teman-teman. Bisa nggak kita masuki alif lam? Al min, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Antum tanwin bisa nggak? Minun gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Kemasukan huruf jar lagi misalkan. Min min gitu. Nggak bisa kan? Kemasukan kot min. Nggak bisa. Maksudnya di situ. Huruf itu tidak punya ciri dalam arti tidak bisa menerima ciri isim maupun ciri kalimat. Baik. Yang paling sering kita temukan dalam teks-teks Arabi ataupun dalam muhadatsah yang sering kita pakai itu satu huruf jar. Itu sangat sering teman-teman. Makanya di sini tadi dibahas ya, ada min ila anala itu. Sangat sering kita temui. Baik. Jam berapa ini? Udah selesai waktunya ya. Untuk latihan kalimat fiil, jadi teman-teman sebenarnya bisa latihan sendiri ya. Misalkan ini saya contohkan di I'rabul Quran ayat ke nah ini ayat ke 3. Bismillah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini ada, coba teman-teman antum jawab, ada berapa kalimah fiil di sini? Di ayat ini. Ada berapa kalimah fiil? Kalau enggak gini aja deh. Kalimah fiilnya yang mana? Yang pertama kalimah Alladzi. alladzina. Ada alnya. Ada alnya berarti kalimah isim ya kan? Oke, kalimah fiilnya mana? Yu'minu. Yu'minuna. Oke, terus Yuqimu. yuqimuna, terus Razaqna. razaqna, Yunfikuna. betul. Yunfiquna, Yunfiku. betul. Dia ada 4 ya. Ada 4. Yu'minuna, yuqimuna, razaqna, sama yunfiquna. Kalau kita lihat ciri-ciri fiil yang tadi itu seolah-olah nggak ada tandanya sama sekali. Ya memang nggak ada kalau kita lihat yang tadi itu kan. Yu'minuna coba ada nggak? Nggak ada. Tidak kemasukan sin saufa, nggak ada kotnya, nggak ada tak tanis sakinah, nggak ada nun jaman iswa. Nah, terus gimana? Nah, makanya tadi saya bilang setiap fiil itu ada ciri-ciri khususnya. Misalkan yu'minuna, yuqimuna, yunfiquna. Ini fiil mudhari. Cirinya apa? Diawali oleh huruf mudharaah.
yang jumlahnya ada 4 disingkat dalam lafaz ana itu. Hamzah, nun, ya, dan ta. Ana itu. Yu'minuna, yuqimuna, yunfiquna diawali huruf apa? Ya, ya kan? Oke. Nah, kalau rozakana. Rozakana ini fi'il apa, teman-teman? Rozakana? Madi, mudhari atau amar? Oke. Ini fi'il madi. Cirinya apa? Cirinya adalah bersambung dengan domir rofa mutaharik istilahnya. Nih rozakana sambung dengan na ini loh. Namanya domir rofa mutaharik. Itu tanda khusus fi'il madi. Nggak ada di mudhari atau amar. Baik. Kalau kalimah huruf, ya pokoknya selain isim sama fi'il gitu aja ya. Selain isim sama fi'il itu kalimah huruf. Di sini ada kalimah huruf teman-teman. Yang pertama huruf apa di sini nih? Ba. Terus yang kedua? Wow. Yang ketiga? Wow lagi. Terus ada min. Berarti ada 4 ya. Ba, wawu, wawu, min. Ba huruf jar, wawu namanya huruf atof. Terus min juga huruf jar. Baik. Alhamdulillah teman-teman, saya kira cukup untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa di murojaah tentunya ya. Taib. Qabla al-ikhtitam, hal indakum soal? Maafi? Maaf Ustaz. Alhamdulillahirabbil Syukran. alamin. Afwan, kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok pembahasannya pembagian kalimah huruf. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Syukran semuanya ya. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan.